tujuan kita, misalnya kita pengen beri uang, karena uang yang kita beri ini sedikit, cocoknya ke arah siapa yang akan kita beri. Misalnya kita kan tujuan mau beri ke orang seperti apa yang kita memberi, peminta-minta kah, atau orang yang kita merasa tidak mampu kah, atau teman dekat kita kah, atau keluarga kita kah, atau siapa saja kah? Nah, kalau memberi orang sebaya dengan kita atau setingkat dengan kita ekonominya, itu ibarat kita memberi hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga ya. Oh ya, ada lagi pertanyaan ini, Ustaz. Misalnya kan ada sering orang awam seperti kami dengar sholat duha sama tahajud malam itu menjamin kehidupannya kita di dunia. Allah selalu menjamin kehidupannya kita. Terus kita udah menjalankan sholat duhanya, sholat tahajudnya, tapi dalam pikiran itu apakah tentang dunia atau seperti apa yang dipikirkan? Kan kebanyakan kan kita udah niat, tapi kita pikirkan tentang aku udah sholat duha ini, Allah pasti antarkan aku rezeki, atau seperti apa supaya pikirannya kita terarah kemana gitu. Dalam sholat itu tidak ada yang harus dipikirkan. Ketika dia sholat, dia menghadap Allah dan dia harus konsentrasi kepada Allah. Ketika dia bertakbir, takbir artinya membesarkan Allah. Allahu Akbar. Nggak ada yang boleh memasuki hatinya kecuali Allah saja. Mikirin rezeki pun jangan. Mikirin rezeki jangan. Dia menghadap Allah. Barang siapa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, orang yang sholatnya betul, dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sholat yang benar ini tanda takwa kita kepada Allah. Jadi hasilnya apa? Masalah-masalah ada jalan keluar, rezeki datang dari arah tak disangka-sangka. Jadi kalau sebelum sholat misalnya niat aku mau sholat bisa selesaiin masalah kayak gimana? Tapi di saat sholat kita ngerjainnya sungguh-sungguh, enggak pikirin. Ya, jadi sholat itu bukan untuk mikirin masalah, tapi jalannya untuk selesai masalah adalah dengan sholat. Ibarat orang ini misalnya mau dapat surat perjalanan ke luar negeri, dia harus buat paspor, visa. Atau untuk mendapatkan paspor untuk luar negeri dia harus dapat visa. Nah, dapat visa ini dia harus bagaimana gitu? Ya pokoknya dapat visa gitu aja, nggak ada yang lain-lain lagi. Ketika dia sudah dapat visa, baru dia boleh ke luar negeri. Baik dia sudah punya duit atau enggak. Ketika sudah dapat visa, berarti dia sudah dapat izin ke luar negeri, ke tempat negeri yang dia tuju. Terus ini kan sholat, kita udah sholat duha, sholat tahajud, terus tapi kita pengen rezeki, sedangkan pada saat itu kita nggak punya kerjaan. Itu apakah rezeki itu bisa kita dapatkan padahal kita nggak punya kerjaan? Beberapa pengalaman dari teman-teman kita memang begitu. Termasuk saya sendiri mengalami. Sebelum saya berangkat keluar bersama teman-teman, keluar di jalan Allah, saya diajarin oleh guru saya, bersedekahlah kepada orang. Anfik yunfaq alaik, bersedekahlah dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ustaz, saya ini untuk kehidupan saya aja masih sulit, masih minim lah untuk materi. Kalau untuk memberikan ilmu, saran-saran kita, insya Allah. Tapi kalau untuk bersedekah
berapa yang bisa dihitung sodako? Kata Ustadz saya, 1.000 rupiah nggak bisa. 5.000 pun saya bisa kalau sedekah segitu. Saya pikir sedekah itu harus 50.000. Saya aja belanja nggak sampai 50.000. Kalau 1.000, 5.000 bisa saya. Nah udah sedekah segitu. Emangnya kamu pikir di langit 1.000 itu nggak ditulis? Akhirnya saya lakukan itu. 1.000. Kadang-kadang 1.000 udah ya saya simpan, udah dapat 10.000 baru saya kasih ke orang. Udah, saya hanya yakin apa yang diajarkan guru saya pasti ada hasilnya. Memang nggak ada hasilnya, saya belum dapat apa-apa sampai bulan Juli 2007. Seperti target saya harus berangkat ke luar negeri untuk berdakwah. Itu tahu-tahu saya ditelepon oleh seseorang, Ustaz, jadi nggak pergi dakwah keluar ke India? Ya maunya sih jadi. Ya berangkat. Saya belum punya apa-apa untuk berangkat. Kata dia, ini sudah ada untuk berangkat. Iya serius ini katanya. Akhirnya saya bilang lagi, ya untuk berangkat sudah ada, yang ditinggalkan perlu bekal juga. Kata dia, kalau yang untuk ditinggal ya cari sendiri katanya. Ya sudah, saya cari sendiri. Nah, saya bukan ahli ekonomi, bukan ahli bisnis, bukan pula orang yang punya keterampilan yang bisa dapat duit. Cara saya minta ya Allah, kenapa aku saja yang kau beri uang untuk berangkat, untuk bekal untuk berangkat, sedangkan istriku dan anakku di rumah kau tidak kasih bekal. Untuk buat paspor belum ada. Saya tak mau ngutang. Engkau tahulah, lebih tahu dari saya. Kalau saya dililit utang, pikiran saya ini tak bisa tenang. Bisa-bisa jalan buruk yang saya tempuh. Akhirnya Allah buat cerita, sebelum masa keberangkatan uang itu sudah ada untuk buat paspor, untuk bekal orang di rumah. Selesai, tak ada utang. Jadi setiap kali saya punya masalah dengan keuangan, ya tinggal berdoa saja. Nanti Allah kirimkan caranya, cara yang tidak bisa kita mengelak lagi. Pokoknya lakukan ini. Seakan-akan Allah mengatakan, udah lakukan ini saja, nanti ku kasih uang gitu. Terus ini Ustaz, kan soal sedekah ini, kan kadang kita berpikir sedekah ini harus sampai kita merasa berat atau sampai kita merasa ikhlas. Kan misalnya kita punya uang 100.000, kita mau sedekah 50.000, kita berat, tapi ikhlasnya kita 2.000. Atau kita sedekahkan 50.000 sampai lama-lama kita merasa ikhlas, atau seperti apa? Sekarang orang mau ikhlas itu harus belajar dulu. Innamal ilmu bita'allum. Orang itu bisa berilmu dengan belajar menerapkan ilmu. Wal fiqhu bitafaqquh. Orang bisa mengamalkan, mendapatkan kefakihan, kepahaman dengan untuk berdekatan dengan orang-orang yang sudah paham. As-sabru bistasabbur, man tasabbar sabbarahullah. Siapa yang belajar sabar atau pura-pura sabar, Allah akan sabarkan dia. Orang yang nggak bisa ikhlas, ya dia istikhlas dulu, pura-pura ikhlas. Pura-pura ikhlas itu ya dipaksakan dulu, kasih. Lama-lama memberi ini bukan lagi berat. Jadi kebiasaan gitu ya. Kalau kita biasa membeli 20.000, sudah 20.000 dari uang 100.000 yang kita punya misalnya. Udah berikan saja. 20.000 nanti lama-lama secara nggak langsung hati kita pengen naikin sendiri. Aku udah mulai ikhlas 30.000 gitu. Ya, merasa nikmat. Allah akan masukkan rasa nikmat.
dengan memberi itu. Terus tujuan kita, misalnya kita pengen beri uang, karena uang yang kita beri ini sedikit, cocoknya ke arah siapa yang akan kita beri? Misal kita kan tujuan mau beri ke orang seperti apa yang kita memberi, peminta-minta kah, atau orang yang kita merasa tidak mampu kah, atau teman dekat kita kah, atau keluarga kita kah, atau siapa saja kah? Nah, kalau memberi orang sebaya dengan kita atau setingkat dengan kita ekonominya, itu ibarat kita memberi hadiah. Tapi kalau sedekah, kita memberi orang yang di bawah kita. Orang yang di bawah kita level ekonominya. Lagi lebih bawah lagi, yang bahkan dia tidak bisa mencari sendiri. Nah, itu yang kita kasih. Bagi dia uang segitu, karena keadaan dia seperti itu, maka itu sebuah anugerah yang cukup lah buat dia. Jadi memberi hadiah itu bisa ke level yang lebih atas dari kita dan yang selevel dengan kita, itu hadiah, bukan sedekah. Jadi memberi sedekah itu kepada orang yang levelnya lebih bawah dari kita. Contohnya ini, misalnya ada penjual kue, perempuan penjual kue, dia nggak bisa cari uang, dia nggak dicarikan uang sama suaminya atau terus dia cari uang jual kue sendiri. Kita cara sedekahnya, kita kasih aja uang, misalnya 20.000 ini untuk kamu kan, kita nggak perlu lagi ambil rotinya, seperti itu bisa? Bisa. Ini untuk anak-anaknya, nah seperti itu. Kayak gitu ya. Ya. Bahasa kita aja, yang penting niat kita kepada Allah SWT. Mungkin dia orang yang ditinggal suaminya, atau dia punya suami yang tak berdaya di rumah, kita ingin meringankan sedikit dari bebannya dia. Kecil di pandangan kita, belum tentu di pandangan dia kecil. Ya boleh jadi saat itu dia sedang sangat memerlukan untuk satu keperluan dia. Ada bantuan sedikit dari kita, itu merupakan jalan. Ibarat orang mau bangun sebuah bangunan atau sebuah dinding, ini batu pertamanya. Batu pertama tidak perlu besar sekali, segini, tambah lagi segini, tambah lagi segini, tambah lagi segini, akumulatif. Jadi kembali kita kepada Allah SWT. Jadi tidak ada untungnya orang memiliki apapun dari dunia ini sementara dia tidak kenal Allah. Sebetulnya banyak juga orang Islam yang tidak mengenal Allah. Dia lahir dalam keadaan Islam, tapi kemudian dengan kehidupan ini dia terpengaruh dengan slogan-slogan yang berasal dari orang kafir, kemudian dijalankan itu. Ilmu-ilmu tentang kepribadian, kepribadian yang tidak mengarah kepada ketuhanan, ilahiyah. Nah itu berbahaya, sehingga dia hanya percaya diri, tapi tidak meyakini siapa yang punya diri ini. Terlalu percaya diri, sombong lah ya. Nah jadi dia sombong, walaupun di hadapan manusia dia rendah hati, tapi di mata Allah dia sombong. Kenapa? Dia tidak mau mengenal Allah SWT, sang hakikat pemberi yang hakiki. Ya. Kalau dia udah rendah hati, tambah kalau dia mengenal Allah, Allahu Akbar. Nah, makanya Rasulullah SAW katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak karimah, makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Menyempurnakannya bagaimana? Dia berakhlak baik tapi mengenal Allah, maka ini sempurna akhlaknya, menyempurnakan gitu. Akhlaknya baik kepada manusia, tapi kepada Allah dia tak mau kenal, maka inilah hakikat orang sombong. Jadi ibaratnya ini, biarpun ilmunya setinggi langit, ilmu dunia setinggi langit, lebih baik orang yang belajar alif bata ya, daripada orang yang ilmunya setinggi langit tapi nggak kenal Allah. Lebih baik orang yang belajar alif bata tapi dia kenal Allah. Sebetulnya ilmu dunia ini tak ada yang sampai langit. Iya. Sampai langit gimana? Yang menyampaikan ke langit ini ilmu agama. Betul juga. Cuman bahasanya udah terlanjur populer begitu. Dunia ini sehebat-hebat orang dunia ya bikin rumah,
paling ya Bikin helikopter, berapa pesawat. lantai seperti di negara-negara itu. Dan kebanyakan orang itu bisa bangun sebanyak itu kan bukan dari dirinya sendiri. Iya, ya. Dia dapat uang banyak pun akibat dari peran Orang lain. pelanggan-pelanggannya dan pembeli-pembelinya. Kadang-kadang dia memperolehnya dengan jalan yang Ada kotor. nah, Dia memaksa orang untuk beli. Sekarang kan prinsip marketing kan bagaimana orang yang tidak butuh dengan kata-kata dia jadi merasa butuh gitu. dimasukkan unsur-unsur ketakutan. Ah, Jadi kalau ada unsur ketakutan orang terpaksa harus beli. seakan-akan itu akan menimpa dia. Akan Padahal dari dulu dia tidak pernah lihat itu. iya benar. Ya mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah iman kita. Jangan sampai kita dijauhkan Iya. dari mengenal Allah. Zikir itu artinya mengenal Allah.